hadir Wida menemani rutinitas Anda di program saat ini di Apa Kabar Parepare, dan tentunya seperti biasanya setiap hari Senin hingga Kamis tentunya akan ada segmen obrolan pagi di pukul 9 hingga pukul 10 tentunya. Dan telah bersama kami narasumber kami di studio Radio Peduli di saat ini, yaitu telah hadir Bapak Helmi Afrul, yaitu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare, beserta Bapak Hamzah, yaitu selaku pejabat fungsional penyuluhan pajak KPP Pratama Parepare. Saya ingin menyapa langsung saja kepada narasumber saya tentunya di hari ini yang berada di studio. Halo Pak, tentunya apa kabar di pagi hari ini? Baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah kalau begitu. Saya juga tentunya alhamdulillah senang sekali atas kehadiran kedua bapak di studio kami untuk tentunya memberikan penyuluhan, memberikan informasi pengetahuan yang lebih lagi kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Tentunya di saat ini kita akan membahas informasi tema pokok pembahasan kita Pak ya, yaitu mengenai penyuluhan program pengurangan sanksi administrasi atau program Merdeka 78 tahun 2023. Nah, sebelum saya serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan beberapa materinya, tentunya saya ingin menyampaikan pula kepada seluruh masyarakat Kota Parepare atau para pendengar atau sahabat peduli yang mendengarkan kita saat ini, yang ingin berinteraksi nanti bersama kami, yang ingin mengajukan beberapa pertanyaannya tentunya sesuai dengan tema pokok pembahasan kita hari ini, maka kami akan tunggu interaksi dari para pendengar via telepon live di 0811 459969 atau bisa juga mengunjungi live kami karena sedang siaran langsung di kami saat ini di Facebook Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Tentunya yang ingin melihat tampak langsung Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Parepare dan juga Bapak selaku fungsional penyuluh pajak boleh menyaksikan via siaran langsung kita di Facebook. Oke, sepertinya saya lihat di hari ini agak berbeda ya dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak untuk seluruh masyarakat Kota Parepare. Oke, terima kasih Kak Ida. Ya. Jadi mohon izin, saya Helmi Afrul, sebelumnya berkantor di KPP Tubilo, Maluku Utara. Tubilo. Ya, Pak Yusan kan sudah 4 tahun di sini. Jadi memang kami sering terjadi pergeseran-pergeseran. Sebenarnya saya dengan Pak Yusan ini teman seangkatan. Beliau promosinya ke sini, saya promosinya ke Tubilo. Nah, setelah sejak tanggal 25 September kemarin kita ada mutasi, Pak Yusan ke Palangkaraya, saya diminta untuk menggantikan beliau di sini. Dan yang luar biasa di sini sebenarnya dengan Tubilo sama ya, kota pantai juga. Tapi di Tubilo itu rasanya nggak ada angin. Kalau di sini anginnya luar biasa. Kita ya. Dengan adanya kincir angin juga. Betul. Karena memang di sini identik sekali memang dengan angin yang kencang setiap tahunnya. Nah, ini mungkin culture shock yang dialami Bapak ya. Siap. Semenjak pindah di Kota Parepare. Tapi ini Bapak mulai menjabat di kantor pelayanan pajak Parepare Pak sejak tanggal 25 September kemarin, seminggu yang lalu. 25 September. Iya. Baru sekali. Welcome tentunya Pak di Kota Parepare. Insyaallah. Semoga bisa nanti mengubah amanah dengan baik. Amin. Semoga tentunya bisa menginovasikan KPP Pratama. Hal yang sangat luar biasa itu, kebetulan kantor kami kan memang tempatnya agak tinggi. Iya Pak. Jadi dari ruangan saja itu setiap hari kelihatan laut. Wah, luar biasa. Pak ya. Dapat sunset terus Pak. Dapat sunset terus. Ya. Sekali tuh Wina juga suka melihat sunset tentunya. Dengan Pak Hamzah juga ada fungsional penyuluhan pajak yang mungkin masa ini jabatan sudah lama juga di pajak. Kalau di Parepare sendiri ini sudah tahun keempat. Tahun keempat. Iya, tahun keempat di Parepare. Berarti sudah lama sejak Pak Yusan juga memimpin ya. Benar. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa berinovasi ke depan juga Pak ya. Bisa sukses bersama KPP Pratama. Amin. Nah, tentunya hari ini kita ke topik pembahasan Pak ya. Di hari ini tentunya kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol banyak nantinya tentang tema pokok pembahasan kita adalah program PSA 78 Merdeka.
Nah, di sini ada pengurangan sanksi administrasi di dalamnya ya. Sebenarnya apa sih pengurangan sanksi itu, Pak? Seperti apa mungkin masyarakat Kota Parepare ingin tahu, atau pengguna pajak atau wajib pajak istilahnya, Pak ya? Yang ingin tahu apa sih program ini, sebenarnya apa sih pengurangannya? Saya persilakan dulu kepada Bapak Helmi Afro dulu mungkin, Pak ya. Oke, silakan, Pak. Terima kasih Kak Wida atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan tentang PSA Merdeka 78, perlu saya sampaikan bahwa negara kita ini menganut sistem perpajakan yang disebut dengan self-assessment. Artinya masyarakat itu diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajaknya secara sendiri-sendiri, secara mandiri. Nah, dampak dari itu atau konsekuensi dari sistem self-assessment adalah sepanjang laporan itu sudah disampaikan, maka kami menganggap wajib pajak itu sudah patuh secara formal. Dan apapun yang disampaikan oleh wajib pajak itu kita asumsikan benar, kita anggap benar. Sampai kemudian kita mendapatkan data pembanding atau melakukan analisa atas laporan tersebut, ternyata ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Nah, sehingga kami ada AR namanya, akun representatif, yang kerjaannya adalah meneliti laporan dari wajib pajak. Dari situ kemudian ada hal yang sudah benar, yang sudah sesuai, ya kami langsung close, masuk ke dalam arsip. Tapi apabila ada sesuatu yang memang perlu kita klarifikasi, kita bikin surat SP23 namanya. Nah, SP23 itu berkaitan dengan konfirmasi, ini data yang Anda laporkan 1000, kok kami ada data 5000. Nah, selisih 4000-nya seperti apa? Jadi pajak itu sepanjang memang wajib pajak itu sudah melaporkan, maka kita asumsikan benar. Dan pajak tidak pernah menerbitkan, jadi gini, dari self-assessment itu apa kata wajib pajak? Kalau saya menyatakan, misalnya info yang terbaru ini mulai 2022, itu kan bagi UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta, itu kan nggak bayar pajak sama sekali. Ya, dia cukup laporan saja. Kalau di atas 500 juta, itu cukup bayar 0,5%. Jadi berapapun yang dibayarkan, kami akan terima. Tapi begitu ada kesenjangan, ada perbedaan data, kami klarifikasi. Nah, singkatnya, kami tidak pernah menetapkan jumlah pajaknya berapa. Dan kita percaya penuh pada masyarakat untuk melaporkan. Tetapi ketika ada kemudian perbedaan data, baru kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan atas perbedaan data yang tidak confirm dari wajib pajak. Nah, dari situlah muncul ketetapan. Yang tadi katakanlah ilustrasinya, jangan seribu ya, kekecilan ya. Katakanlah 100 juta omsetnya misalnya, ternyata menjadi 2 miliar misalnya begitu ya. Sehingga pajaknya menjadi katakanlah 50 juta, maka muncul ketetapan 50 juta, berikut sanksinya. Sanksinya itu 2% per bulan kali jumlah bulan yang dia melakukan keterlambatan atau ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, program PSA ini kita sebutnya PSA Merdeka, pengurangan sanksi administrasi merdeka. Ini semangatnya adalah semangat 17 Agustus. Jadi ini dicanangkan sejak 17 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. 31 Januari, Pak. Ya, 2024. Nah, intinya kita ini kan, kami di kantor pajak, kalau yang tadi yang menetapkan itu kami, Pak. Kami yang di kantor pelayanan pajak itu yang menetapkan ini jadi 50 juta tadi ilustrasinya ya. Tetapi untuk pengurangan sanksi sebenarnya kewenangan itu semuanya di Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen yang punya kewenangan. Tetapi kan kalau Pak Dirjen seorang menangani Indonesia kan rasanya nggak mungkin, sehingga didelegasikan. Untuk menetapkan di daerah Parepare itu kami yang menetapkan dengan sejumlah mekanismenya. Tetapi atas pengurangan sanksi ini program Kanwil, karena Kanwil punya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak yang didelegasikan, dilimpahkan ke Kanwil untuk
mengurangi jumlah sanksinya. Ya. Dan ini sudah berkali-kali kita lakukan. Kalau di Pemda kan biasanya ada pemutihan, sanksi keterlambatan dan seterusnya. Ya, semacam itulah kira-kira. Nah, itu memang merupakan kewenangan Kanwil, dan ini semangatnya adalah semangat ya memberikan keringanan, agar kami kan menganggap bahwa tidak semua wajib pajak yang memang pelaporannya tidak benar itu karena kesengajaan. Boleh jadi karena kelalaian, kealpaan, ketidaktahuan dan seterusnya. Makanya kita buka ruang ini untuk mengurangi beban yang atas sanksinya saja. Kalau pokoknya tetap harus dibayar. Kurang lebih itu nama programnya, PSA Merdeka 78. Oke, seperti itu Pak ya. Ya. Kita sudah mendapatkan informasi mendasar ya tentang beberapa program tersebut. Nah, muncul berbagai pertanyaan juga nih. Mungkin saya bisa ajukan kepada Bapak Hamzah selaku fungsional biro pajak. Nah, jadi ini memang harus berdasarkan juga nanti permohonan kawan pajak sendiri ya Pak? Iya, betul sekali. Atau ya boleh dijelaskan lebih lanjutnya? Jadi di sini saya tambahkan sedikit ya, Ya, Mbak. Jadi masih berkaitan dengan yang tadi self assessment soal pelaporan. Nah, selain surat ketetapan pajak kurang bayar tadi, kalau misalkan di wajib pajak tadi tidak menyelenggarakan self assessment-nya itu, maka di situ ada sanksi administrasi juga. Ada sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak lapor. Nah, jadi kalau misalkan untuk sanksi administrasi kan biasanya kalau untuk badan ini untuk wajib pajak mungkin perlu diperhatikan lebih ini untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi. Mereka di saat merasa tidak memiliki kegiatan usaha atau kegiatan usahanya lagi vakum, mereka merasa tidak perlu melaporkan ininya kewajiban SPT-nya. Nah, padahal dari kantor pelayanan pajak sendiri tidak akan tahu kalau misalkan wajib pajak itu tidak lagi beroperasi kalau wajib pajak tidak menyelenggarakan pelaporannya. Iya, seperti itu. Jadi otomatis di situ akan ada sanksi yang terbit. Nah, PSA ini muncul untuk seperti tadi untuk meringankan beban wajib pajak atas sanksi administrasi yang muncul tadi. Makanya untuk permohonannya itu harus diajukan. Jadi melalui permohonan wajib pajak sendiri. Nah, permohonannya sendiri itu kami sudah ada formulirnya sendiri juga untuk PSA 78 ini, dan untuk ininya permohonannya itu paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Namun untuk pembayaran pokoknya atau sanksi yang masih harus dibayar itu paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023. Iya. Jadi bisa sebelum itu juga melaporkan hari ini pun boleh Pak ya? Iya, benar sekali. Dari tanggal 17 Agustus kemarin. Iya. Jadi karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Iya. merupakan program kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Oke. Nah, lalu saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Bapak Hamzah nih. Iya. Jadi kalau begitu untuk program Merdeka 78 ini memang program yang apa nih melatar belakanginya ini Pak? Kalau untuk PSA sendiri sebenarnya kalau untuk Kanwil JP Sulsel Batra itu program ini sudah berjalan, program yang mirip sebenarnya sudah berjalan di waktu COVID kemarin tahun 2020. Jadi tahun 2020 itu sudah ada program serupa karena berkaitan juga dengan keadaan usaha atau keadaan masyarakat pada saat itu COVID, maka ada juga program, cuman namanya waktu itu sekedar program pengurangan sanksi, tidak ada embel-embel merdekanya. Nah, kalau yang sekarang, nah itu karena kemarin itu lumayan berhasil programnya, banyak wajib pajak yang ikut, nah maka saat ini diselenggarakan kembali programnya. Dan program ini khusus di wilayah Kanwil DJP Sulsel Batra, jadi termasuk juga di sini KPP Pratama Parepare. Kalau di ini sendiri nggak ada Pak ya? Di Tobelo untuk programnya sendiri? Ada juga. Ada juga Pak ya, cuma berbeda nama ya. Ya. Mungkin bisa saya tambahkan Iya. Pak Hamzah. Ya. Jadi secara umum memang Kanwil itu punya kewenangan untuk atas permohonan untuk membatalkan, untuk mengurangi atau menambah jumlah wajib pajak termasuk sanksinya. Itu secara umum mekanismenya seperti itu, ya. Cuman itu
satu persatu, case by case. Si A karena alasannya bangkrut misalnya, si B karena alasannya ketipu misalnya, si C atas macam-macam. Nah itu semua ditimbang dan segala macam. Jadi ini sudah berjalan secara standarnya seperti itu. Ini kewenangan kami. Bukan kalau kami nggak punya kewenangan, kami hanya meneruskan saja. Nah, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, di tahun 2020 dilakukan program yang lebih sistemik. Nah, kita pun sekarang melakukan itu. Jadi sekarang itu relatif tanpa alasan, makanya kita disebut alasannya karena khilaf saja. Jadi nggak usah mengarang-arang gitu. Saya karena ini kondisi saya begini karena kemarin itu ketipu dan salahnya enggak. Jadi cukup satu alasannya khilaf gitu saja. Ya, saya khilaf gitu saja. Khilaf. Iya. Nah, yang kita kurangi itu hanya sanksi administrasinya saja. Ada 3. Jadi bukan semuanya, bukan semuanya bisa dikurangkan ini Pak. Iya. Sebentar, saya ingat tadi kata Pak Hamzah tadi. Jadi saya tadi kan menyampaikan self assessment itu kan menghitung, memperhitungkan, kemudian membayar, baru melapor. Ya. Nah ujungnya kan laporan. Kalau wajib pajak tidak laporan, kami tidak tahu. Sehingga mungkin bisa ini mereview saja ke masyarakat. Kalau wajib pajak badan itu kan laporannya setahun sekali. Itu kalau tidak lapor yang berakhir tanggal 30 April SPT tahunannya itu kena denda 1 juta. Mau ada pajaknya nggak ada pajaknya, pokok nggak lapor atau terlambat lapor 1 juta. Kan sayang, kan gitu ya. Kalau wajib pajak orang pribadi hanya 100.000. Ya. Nah oleh karena itu jadi pajak ini kan lebih kami menganggapnya, dan itu ada di dalam undang-undang, kami ini kan adil. Adilnya adalah bagi yang punya penghasilan ya wajar dong harus bayar pajak, karena itu kontribusi wajib bagi APBN kita, bagi pembangunan kita. Tetapi bahkan kita kasih diskon lagi kan, 500 juta ke bawah omsetnya nggak usah pusing dengan pajak, nggak usah bayar. Tapi setahun sekali lapor bahwa memang omsetnya di bawah 500 juta. Dan kita laporan itu nggak pernah minta bukti, kita hanya cukup statement aja. Lapor saya ini laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu kan bukan bukti ya, tapi statement bahwa kondisi keuangan kami adalah seperti ini. Baru nanti kalau memang ada data pembanding, baru kita lakukan pemeriksaan, dan disitulah harus disiapkan bukti yang detail terkait dengan laporan keuangan yang sudah dibuat. Jadi harus bertanggung jawab dong apa yang sudah kita buat. Nah, jadi itu. Jadi maksud saya adalah sanksi administrasi baik yang melekat ada pokoknya maupun yang karena tidak lapor sama sekali kemudian kita kenakan sanksi, itu bisa dimintakan pengurangan. Ya itu barangkali yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak atas beberapa penjelasannya. Berarti ini memang program ini untuk kemudahan masyarakat sebenarnya. Betul ya, ya, Pak ya. betul. Jadi untuk statement atau apa ya, pemikiran dari masyarakat itu kadang ini Pak, kadang memang di pikiran masyarakat itu sih nggak mau lapor nih karena soalnya nanti begini bla bla bla, banyak yang akan dimakan pajak dan lainnya. Setidaknya itu masyarakat seperti itu memang harusnya dihilangkan Pak ya. Iya. Dan memang sekarang melekat sekali di Betul. masyarakat, jadi banyak masyarakat yang tidak melaporkan, padahal memang sangat mudah sekali ternyata Pak ya. Jadi ada stigma di masyarakat, Iya. jangan deket-deket orang pajak, nanti suruh bayar. Betul. Padahal bagi kami yang penting lapor. Lapor. Mau bayar enggak kan tergantung yang mau dilaporkan. Ya, gitu sebenarnya. Cukup memang lagi-lagi memang seperti apa ya, talkshow sebelumnya bersama pajak, memang lagi-lagi Pak ya, masyarakat diharuskan untuk melapor. Iya. Melaporkan SPT tahunannya, baik itu orang pribadi juga Pak ya. Siap. Yang mungkin di sini yang paling apa ya, yang paling jarang melapor ini yang mana nih Pak? Kira-kira wajib pajak orang pribadi kah atau ini usaha gitu? Kalau secara umum memang Iya. yang pribadi yang paling karena dianggap nggak tahu dan kadang cuma 100.000 aja itu orang pribadi ya, yang paling banyak orang pribadi. Oke, berarti untuk masyarakat yang mendengarkan ya, yang sudah wajib pajak, ingat ini merupakan apa ya, pesan kepada seluruh masyarakat untuk
wajib melaporkan SPP tahunannya. Nah, tentunya kita kembali ke topik pembahasan kita di saat ini Pak ya. Jadi memang ini ada beberapa skema-skema tadi ya, dengan program-program tersebut jangka waktunya juga cukup panjang. Jadi mungkin bisa diberikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk yang ingin melaporkan pengurangan sanksinya Pak ya. Jadi bisa mulai sekarang sampai saat tanggal 31 Januari 2024. Jadi masih panjang waktunya. Mumpung Anda mendapatkan informasi ini, bisa menyebarluaskan juga Pak ya, kepada seluruh teman-teman masyarakat atau yang punya kenalan juga yang punya usaha dan lain-lainnya. Nah, sampai manakah saat ini sosialisasi yang Bapak tahu pihak KPP Pratama lakukan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mungkin paham ini yang mau ditanyakan selaku fungsional penyuluhan pajak ya? Boleh dijawab Pak, silakan. Jadi kalau untuk program PSA sendiri, kemarin juga kami sudah melakukan talk show melalui yang kami share melalui YouTube dan live Instagram di studio KPP Pratama Parepare, dan juga dari akun representatif masing-masing sesuai dengan SPP yang sudah terbit, itu juga sudah diinformasikan kepada wajib pajak untuk lebih masif lagi. Jadi karena tidak semua kan wajib pajak mendapatkan STP atau SKPKB. Jadi yang diprioritaskan dulu adalah yang sudah dapat STP atau SKPKB, karena yang dapat mengajukan itu adalah yang sudah mendapatkan STP ini tadi. Betul. Nah, saya langsung aja tambahkan, kalau untuk program PSA ini tadi kan disebutkan ada beberapa program. Nah, ini sebenarnya dia ada tiga jenis dalam program PSA ini sendiri. Jadi ada super, spesial, sama standar. Martabak. Iya, kayak martabak orang di sini bilang karangbulan. Karangbulan. Oke, yang program super dulu deh Pak. Iya. Jadi kalau program super itu ini untuk yang memiliki pokok pajak. Jadi seperti yang tadi itu, yang pokok pajak itu adalah dari ketetapan. Jadi berdasarkan ketetapan ada pokok pajaknya, dan ketetapannya ini di bawah dari 60 hari. Jadi 0 sampai 60 hari sejak diterbitkannya ketetapan. Nah, ini dapat masuk di program super, itu dia 78%. Diskonnya 78%. Iya. Sanksinya aja ya. Iya. Jadi diskon atas sanksinya. Nah, sehubungan dengan 78 ini ada maknanya juga Pak sebenarnya. Jadi 78 itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Iya, jadi tahun ini kan 78 tahun Indonesia merdeka, makanya program yang supernya dapatnya 78%. Seperti itu ya. Jadi itu program super atau sanksi administrasi yang memang sangat besar ya. Iya, 78%. 78% ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat Kota Parepare bisa melaporkan, tentunya sanksinya lalu diberikan nanti 78% diskon sanksi ya, jika tentunya dalam kurun sesuai Pak ya, dengan tentunya SOP yang berlaku. Nah, jika program spesial seperti apa itu Pak? Kalau yang spesial saya coba lanjut, silakan saya. Itu yang sama persis dengan yang super, tetapi durasi waktunya adalah 60 sampai 90 hari. Jadi sebenarnya ketetapan itu kan harus dibayar paling lambat 30 hari setelah penetapan. Itu harusnya paling lambat. Setelah itu ada kena denda, ada tindakan penagihan dan segala macam. Tetapi apabila dalam waktu 60 hari, maka dia dapat pengurangan sanksi administrasinya 78%. Sementara untuk yang spesial itu dapat pengurangan sanksi 64%. Ini kita melihat ya barangkali 64 itu kita dari Kanwil ada informasi bahwa tahun Hijriah kemerdekaan itu 1364. Ya, karena mayoritas kita kan Muslim ya di Indonesia ini, jadi semangat itu diambil 64-nya, kira-kira begitu. Sangat filosofis ya, Pak ya. Luar biasa, ini memang program dari pajak selalu memberikan makna-makna khusus, memberikan filosofi yang luar biasa tentunya kepada negeri kita ini. Nah, silakan lanjut. Nah, kalau untuk yang standar ini sendiri, untuk ketetapan pajak yang memiliki pokok ataupun tidak memiliki pokok dengan jangka waktu dari ketetapan atau dari STP-nya tadi itu di atas 90 hari.
Jadi kalau sudah di atas 90 hari, maka dia bisanya cuma masuk di program standar. Program standar ini dia diskonnya adalah 45%. Kalau 45 nggak usah ditanyain lagi, pasti hubungannya dengan merdeka ya, tahun kemerdekaan 1945. Iya. Oke, jadi ini ada masing-masing rentan waktunya ya. Iya. Jadi untuk masyarakat Kota Parepare yang mumpung belum ini waktu pelaporan pajaknya ya, Iya. mumpung belum terlalu lama mungkin, nah laporkanlah sehingga Anda bisa mendapatkan persenan yang lebih besar. Oke, jadi itu beberapa skema ya. Skema program dari pajak yaitu adalah 3 program super, program spesial, dan program standar yang tentunya Anda akan dapatkan. Pokoknya menarik sekali pembahasan kita hari ini. Pokoknya tidak ada kesulitan untuk Anda yang ingin membayarkan pajaknya, semua sudah tentunya difasilitasi secara baik. Boleh menambahkan info? Iya, Saya ingin mengilustrasikan. Ya, boleh. Jadi ini kan ada wajib pajak yang misalnya selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah lapor. Itu kan kena denda 1 juta kali 3. Berarti kan 3 juta kan? Ya. Nah, atas kasus ini dia sampai sekarang nggak lapor. Karena waduh nanti kena denda 3 juta nih. Nah, atas kasus seperti ini maka dia boleh segera melapor yang 3 tahun, nanti segera kita terbitkan dendanya, sanksinya hanya 3 juta tadi, tapi dia hanya boleh yang standar. Karena itu hanya nggak ada pokoknya, hanya sanksinya saja. Jadi 45%, jadi 450 kali 3, jadi diskonnya 1.350.000 selama 3 tahun. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi ini bukan yang sudah ada ketetapan, yang belum pun itu masih ada kesempatan. Segera lapor, kemudian kita terbitkan sanksinya dan langsung minta pengurangan. Ya, itu ilustrasinya. Iya, ternyata memang sangat mudah ya Pak ya. Nah, jadi ini kita sambil menunggu juga nih ya, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang mungkin ingin menyampaikan beberapa pertanyaannya juga, silahkan bertanya. Mumpung ada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare di sini, dan ada Bapak Penyuluhan Pajak yang tentunya sudah tahu ya mengenai segala program-program yang dikeluarkan oleh pajak tentunya. Jadi silakan untuk sahabat pendengar atau para pendengar yang ingin berinteraksi memberikan pertanyaannya, kami terima di via telepon live di 0811459969 atau mengunjungi siaran langsung kita di Facebook Radio Studio Parepare. Nah, kita lanjut lagi kepada materi pokok pembahasan kita hari ini Pak ya. Sampailah kita ke titik ini, mungkin masyarakat pada bertanya-tanya nih, lalu bagaimana sih syaratnya atau skema-skema pengajuan permohonannya jika ada yang tentunya hari ini pas saat mendengarkan kita nih Pak ya, atau mungkin nanti setelah pulang ke kantor pajak langsung berjejer nih Pak. Ini jam laporannya masuk. Ya, boleh diberikan persyaratannya dan informasi lebih lanjut kepada masyarakat Kota Parepare yang ingin mengajukan permohonannya. Silakan kepada Bapak Hamzah. Ya. Jadi kalau untuk permohonan sendiri tadi mengisi formulir. Nah, dan sebelum mengisi formulir ini nanti kan ada lampirannya tuh, dipastikan sudah lapor SPT tahunan 3 tahun berturut-turut. Jadi 3 tahun yang terakhir itu sudah dilapor SPT tahunannya. Namun kalau misalkan baru terdaftar di tahun 2022 misalkan, berarti kan baru 1 tahun nih yang jadi kewajiban, maka cukup 1 tahun kalau misalkan dia baru terdaftar. Nah, tapi kalau yang sudah terdaftar sebelum 2020 berarti 3 tahun, 2020, 21, dan 22 untuk bukti SPT-nya. Nah, dilampirkan juga surat ketetapannya tadi. Makanya kalau yang tadi, kalau yang belum lapor, untuk segera lapor supaya diterbitkan ketetapan, karena syaratnya syarat lampirannya adalah surat ketetapan atau surat tagihan pajak tadi. Berikutnya nanti ada checklist. Ada checklist yang akan kami checklist sendiri nanti, cuma dilampirkan. Di situ akan diceklis supaya nanti pada saat dikirim ke Kanwil oleh KPP, permohonannya itu sudah lengkap. Jadi untuk permohonan sanksi administrasinya itu tidak lagi ditolak karena kurang formal. Jadi sudah kami cek dulu sebelum dikirim ke Kanwil. Nah, berikutnya adalah salinan bukti bayar. Jadi sebelum mengajukan
sanksi administrasi yang masih harus dibayar itu harus dibayarkan dulu. Jadi kalau misalkan tadi untuk badan itu 1 juta, sanksi administrasi 1 tahun, dia harus bayar dulu yang 550.000-nya, karena kan yang dikurangkan adalah 450.000-nya. Nah, itu yang dilampirkan di permohonan. Nah, begitu juga kalau misalkan dia mengajukan permohonan keberatan sebelumnya, itu yang belum keluar itu bisa dilakukan dulu pencabutan, itu dilampirkan. Jadi kalau misalkan ada permohonan pengurangan, pembatalan atau yang pengurangan sebelum PSA ini, nah, itu dicabut dulu. Jadi diajukan dulu pencabutan, baru diajukan mekanisme sesuai dengan PSA tadi. Masih ada Pak? Untuk syaratnya cuma itu aja tadi. Iya. Ya, memang semuanya serba mudah tentunya Iya. ya. Jika kembali lagi kita harus melaporkan dulu Pak. Lalu tentunya bisa juga masyarakat menghubungi, mungkin bisa menghubungi call center dari pajak, Iya, atau betul. ada beberapa layanan online yang mungkin masyarakat ingin tahu lebih lanjut Pak untuk persyaratan-persyaratannya. Iya. Boleh dibagikan. Jadi bisa DM juga melalui Instagram Pajak Parepare, bisa melalui WhatsApp juga di 0811 4100 802. Bisa juga langsung ke kantor pelayanan pajak. Nanti di helpdesk akan saya layani langsung di helpdesk. Iya. Oleh Pak Hamsan. Iya, betul. Jadi kalau di helpdesk ada saya biasanya yang jaga di helpdesk. Oke. Jadi boleh saya tambahkan, Boleh, silakan. ya. Jadi sejak tahun 2021, kalau Mas Pak Hamzah ini kan sebelumnya pelaksana atau AR atau apapun, ya itu sejak tahun 2021 kita ada yang kita sebut dengan kayak Pak Hamzah sekarang, yaitu fungsional penyuluh. Karena kita sadar kalau dulu AR itu kerjaannya, dan sampai sekarang sih itu macam-macam, ya, semua dipusatkan di AR sebagai pembina A sampai R, walaupun kita kadang-kadang ini enggak A sampai R, ini A sampai Z ini. Nah, tetapi sejak 2021 kita ajukan untuk fungsional penyuluh, sehingga tugasnya Pak Hamzah ini, kita ada 5 orang ya, 5 penyuluh yang di kantor pajak, itu betul-betul membimbing, ya, tidak menganalisa, tidak apa. Jadi beliau yang berkompeten terhadap perkembangan aturan kita, dan kemudian dari wajib pajak yang datang mau telepon mau apa, termasuk secara aktif menyelenggarakan live Instagram, kita ke radio dan seterusnya itu dalam rangka agar masyarakat tidak lagi fobi terhadap pajak. Ya, kita menyebut juga kawan pajak. Ya, jadi bukan dengan fobi-fobi. Ya, memang di undang-undangnya memang menyebutnya wajib pajak. Wajib pajak. Kalau wajib itu kan kayaknya kesannya ada paksaan memang ya. Tapi kita dalam konteks penyuluhan, konteks kehumasan, kita menyebutnya adalah kawan pajak. Ya, jadi kita ini berkawan agar pembangunan ini lancar dengan kontribusi dari wajib pajak. Sehingga ada spesialisasi untuk berkomunikasi dengan wajib pajak. Itu kira-kira. Mbak, ini semuanya bentuk kepedulian pajak sebenarnya Pak ya, pada masyarakat untuk kemudian membangun negeri kita juga ini dengan baik. Dan beberapa fenomena juga itu kemarin Pak, ada beberapa orang misalnya di Instagram terutama ya, mungkin orang yang rich gitu ya, yang diciduk pajak, komentar gitu Pak. Di silaturahmi kepada pajak itu memang bentuk kepedulian, tidak usah berlebihan ya untuk pemikirannya. Oke, nah Pak, kita kembali dulu nih ke tema pokok pembahasan kita mengenai sanksi pajak administrasi ini ya, program Merdeka 78 ini. Nah, atas memang setiap program, setiap inovasi yang dikeluarkan oleh beberapa kantor, salah satunya tadi KPP Pratama untuk masyarakat ya, pastinya ada dasar atau beberapa alasan ya, atau bagaimana sih dasar atau alasan kenapa pajak mengeluarkan program tersebut nih Pak? Mungkin bisa disajikan informasi yang lebih kepada seluruh masyarakat, kenapa sih pajak mengeluarkan inovasi program tersebut? Ya. Mungkin ingin dijawab dari Pak Hamzah, silakan. Ya. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan, ini mekanismenya mekanisme rutin sebenarnya, bahwa kami sebagai bagian dari pemerintah yang
bergerak atau mengawasi penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Karena self assessment itu kan kami serba ya, kita nggak tahu persis yang dilaporkan wajib pajak itu benar atau salah. Ya, kami yang di KPP itu betul-betul mengawasi seluruh wajib pajak dan kemudian kita melakukan treatment bagi WP-WP yang tidak melakukan pelaporan dengan baik. Tapi bisa jadi kami ada khilaf, ada salah, ada keliru dalam melihat dan segala macamnya. Oleh karena itu ada institusi di atas kami yang disebut Kanwil, itu yang mensupervisi kerja kami. Nah, kalau ada orang yang komplain terhadap apa yang kita tetapkan, mekanismenya ke Kanwil. Atau nanti kalau nggak puas juga ke kantor pusat, atau kalau nggak puas ke pengadilan pajak. Iya, kan ada pengadilan khusus untuk pajak. Ya. Nah, sehingga kan Kanwil memang punya kewenangan untuk merevisi, ya, mengkoreksi hasil-hasil kerja kami. Itu sudah rutin. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan itu case by case dan belum tentu diterima. Nah, kami kasih kemudahan Kanwil dalam hal ini membuat program bahwa dalam rangka tadi itu kan semangat kemerdekaan, meringankan beban wajib pajak, ada kepastian. Kalau kalian memang wajib pajak yang sudah ada ketetapannya, kemudian berinisiatif, beritikat baik untuk segera bayar, kami kurangi sanksinya. Jadi ada kepastian, ini memberikan keringanan kepada wajib pajak yang asumsinya makanya kita tulis kenapa khilaf. Nah, entah itu disengaja atau apa, kita semua anggap khilaf saja. Nah, harapannya setelah itu jadi makanya kita ada syaratnya yaitu lapor 3 tahun berturut-turut, ya 2020, 21 dan 2002. Harapannya setelah ini lebih tertib. Dan kami ini kan nggak minta jatah lebih. Dan kami perlu sampaikan bahwa tidak ada free charge ya. Ya, jadi semua pelayanan kami gratis. Ya, kalau ada orang pajak atau mengatasnamakan pajak, apakah dia betul atau tidak, laporkan ke kami. Kalau sama kami tidak direspon, lapor ke Kanwil. Kalau perlu langsung ke Kering Pajak, kantor pusat, pasti akan direspon. Ya. Seluruh pelayanan kami free charge. Ya, ada. Memang begini. Jadi ada banyak orang yang mereka terlalu fokus pada dunia usahanya, tapi agak kurang memperhatikan pajaknya. Nah, akhirnya muncul maklar-maklar yang kemudian mereka yang jasa. Itu nggak ada masalah sebenarnya, asal pelaporannya benar. Nah, kadang-kadang mereka ngasih cara-cara trik-trik yang agar pajaknya sedikit. Ya, bagi kami kalau tidak sesuai aturan ya kami berikan sanksi. Ya, kira-kira begitu. Dan kita sekarang sudah ada penyuluh. Ya, semua kalau ada tanya silahkan detail ke penyuluh. Tidak ada imbalan apapun yang diminta dari kami. Kalau di Parepare laporkan ke saya. Ya. Ya. Kalau datang ke Helpdesk mau meminta informasi, mau minta diajarin, itu kami akan mengajari sampai dengan selesai tanpa ada biaya sama sekali. Baik, kalau memang juga ada Helpdesk ya, Iya. tentunya di kantor pelayanan pajak langsung. Jadi untuk para pengusaha, para UMKM atau wajib pajak orang pribadi yang tidak tahu ya, tidak usah ke lain orang ya, misalnya ada deh, boleh di Helpdesk aja. Langsung saja ke kantor KPP Pratama Parepare, langsung dilayani tentunya oleh Pak Hamza. Nah, memang program kita saat ini sudah berjalan berapa bulan berarti Pak ya? 17 Agustus. 17 Agustus kemarin, 1,5 lah. Iya, 1,5 Pak ya. Mungkin sudah ada nih Pak beberapa masyarakat yang melaporkan sanksinya. Ya, sudah lumayan ya. Sudah lumayan ya, alhamdulillah. Berarti memang masyarakat sudah pada tahu Pak ya, sudah tahu tentang ada program-program tersebut. Nah, lalu efek apa sih yang mungkin sudah dirasakan kepada kantor KPP Pratama Pajak khususnya mungkin Parepare? Efek-efek apa saja yang dirasakan setelah berjalannya program ini Pak? Karena memang sudah ada beberapa ini ya pelapor yang sudah melaporkan sanksinya. Bisa mungkin Bapak menjelaskan Pak sanksinya? Kami itu kan ada jurusita Mbak. Ya. Jurusita ini melakukan tindakan penagihan aktif. Jadi wajib pajak yang sudah kena ketetapan tadi kita datangi. Kayak belum bayar, kita kasih surat teguran, ada surat paksa
bahkan kita bisa memblokir, menyita dan segala macam. Itu kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada kami. Tetapi dalam konteks ini kami lebih soft pendekatannya. Jadi kita jelaskan ini ada program, jadi nggak sekedar menagih kalian punya ketetapan loh. Tapi kami berikan ketetapan ini kalau mau dibayar ini ada pengurangan sanksi. Nah, kami juga secara masif melakukan pendekatan itu kepada wajib pajak karena memang ini prioritasnya pada mereka-mereka yang memang sudah dapat ketetapan. Dan setidaknya kalau mereka tadinya itu nggak mau bayar karena merasa berat, dengan pengurangan sanksi ini mereka sedikit banyak sudah mulai melakukan pembayaran. Dan pada akhirnya secara cash flow artinya penerimaan negara kan jadi bertambah. Ya. Dan kami minta dukungan juga bahwa ya setiap tahun kami ditarget dengan penerimaan, dan itu bukan untuk kantong kami tapi untuk kas negara. Dan berita baiknya secara nasional mulai 2021 kita mencapai target, 2022 juga mencapai target, Parepare juga 2022 mencapai target. Mudah-mudahan 2023 ini dengan kebersamaan ini dan dengan program ini akhirnya masyarakat sadar dan akhirnya membayar sesuai ketentuan dan kami mencapai target. Itu harapannya. Saya percaya pokoknya dalam kepemimpinan Pak Helmi Aftur nanti ini kami pertama semakin maju. Amin. Nah, mungkin Bapak Hamzah ingin menambahkan tadi soal pertanyaan ini ya. Ini sebenarnya sedikit tambahan buat wajib pajak aja ya. Untuk yang misalkan masih merasa berat membayar yang 55%-nya, apalagi yang wajib pajak badan, nah itu kan masih harus bayar 550.000. Maka itu bisa membuat billing secara dicicil. Jadi jadi bisa dipecah. Misalkan 550 ini mau dipecah jadi 5 kali pembayaran, boleh. Jadi 5 kali pembayaran. Jadi dibayarnya yang penting sebelum tanggal 31 Desember. Jadi kalau misalkan wajib pajak, jadi kalau misalkan wajib pajak nggak bisa langsung membayar 550, masih merasa berat, nanti tinggal datang ke kami minta dibuatkan billing mau dipecah jadi berapa billing untuk pembayarannya. Iya. Dan untuk program PSA ini sendiri, kemarin juga itu sebenarnya sudah banyak wajib pajak yang awalnya mengabaikan STP-nya karena merasa terlalu besar, tidak sanggup melakukan pembayaran. Pas tahu ada program PSA ini, langsung dilakukan pembayaran. Ya, ada juga sebenarnya yang melakukan pencicilan juga. Jadi minta dibuatkan billing untuk dipecah-pecah, itu nggak masalah. Jadi bisa dipecah dulu sampai berapa kali, yang penting dibayar sampai dengan 31 Desember. Dan nanti misalkan kalau wajib pajak untuk pengajuannya masih belum ada waktu untuk ke kantor pelayanan pajak sampai dengan Januari, yang penting sudah bayar dulu billingnya sampai 31 Desember. Untuk permohonannya sendiri bisa sampai dengan 31 Januari 2024. Dan itu sebenarnya tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk permohonannya. Yang penting sudah lengkap, itu juga bisa dikirim langsung melalui pos ke alamat kantor pelayanan pajak Parepare. Seperti itu ya. Jadi memang sudah disediakan kemudahan-kemudahan oleh kantor KPP Pratama Parepare tentunya untuk masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan Pak ya. Tidak ada lagi alasan apalagi hilaf. Jadi nggak usah hilaf lagi ya. Pokoknya tidak ada alasan lagi untuk masyarakat mungkin lupa melaporkan dan lain sebagainya. Karena memang sudah lengkap semuanya, alur permohonannya, persyaratannya pula sudah lengkap tentunya kami bahas di talk show kita hari ini. Nah, untuk itu Pak, mungkin sampailah kita pada titik pesan-pesan nih kepada seluruh masyarakat Kota Parepare agar lebih giat lagi membayar pajaknya, lebih giat, lebih rajin membayar melaporkan SPT-nya. Tentunya silakan Pak. Baik, kami menyampaikan ini nampaknya sudah sering kita sampaikan. NPWP itu digitnya ada 15. Nah, sekarang mulai 1 Januari 2024 dengan Undang-Undang HPP itu dirubah menjadi NIK. Jadi kalau Kak Wika kemarin ada NPWP, nggak berlaku lagi tanggal 1 Januari. Langsung menjadi kita cantumkan NIK-nya. Jadi NIK-nya Wida langsung jadi ya. Jadi kalau kita lapor e-filing itu cukup pakai NIK. Tetapi memang harus kita update. Ya, diupdate, bisa login ke yang lama ya. Nanti di situ ada update NIK. Begitu NIK-nya kita update,
Ini mungkin 90% sudah terupdate. Nah, cuman masih ada yang memang belum, ya, sebagainya belum. Nah, jadi nanti jangan kaget bagi mereka yang tidak mengupdate pada 1 Januari 2024 NWP-nya dinyatakan tidak berlaku. Jadi mengakses e-filing nggak bisa. Tapi kita sampaikan di sini bahwa cukup mengupdate saja, atau kalau sudah nanti nampaknya mungkin sistemnya akan ditutup, cukup datang ke kantor kami, nanti kita updatekan secara official. Nah, dengan itu, dengan NIK itu, kita berharap masyarakat lebih gampang. Mau laporan, kayak kita mau pergi kan, pakai Traveloka misalnya, nah itu kan diminta NIK, ya. Jadi nanti mau lapor NIK, ya. Jadi kita pakai single identity number aja gitu ya. Kita nggak sudah banyak nomor gitu. Itu kemudian yang kita ingin sampaikan kepada wajib pajak. Terima kasih tentunya atas semua penjelasannya oleh Bapak Helmi Afrul. Lalu untuk Bapak Hamzah mungkin ingin memberikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk ya melaporkan rajin membayar pajak lah. Iya. Jadi kalau untuk kawan pajak sekalian, ya itu tadi jangan dilupakan untuk melaporkan SPT-nya, baik SPT masa ataupun SPT tahunan. Apalagi nanti kan ini kan sudah dekat nih Pak, Januari 2024. Jadi mungkin bisa dimulai disiapkan nih, diupdate datanya, atau misalkan yang lupa passwordnya bisa direset dulu atau meminta EVIN dulu sebelum masuk di Januari 2024. Karena biasanya kalau pas di pelaporan-pelaporan baru pada diri, ya. Jadi untuk pajaknya biar tidak lupa, karena mungkin jaraknya terlalu panjang Pak. Jadi kadang orang masih panjang, masih sampai 31 Maret. Jangan, sebaiknya kalau bisa lebih cepat, itu kenapa tidak ya Pak ya? Jadi di awal-awal sudah bisa dilaporkan SPT-nya agar tidak kena sanksi dan tidak perlu mengikut program PSA, karena kan tidak ada sanksinya, tidak ada sanksi administrasi. Iya, seperti itu. Iya, jadi kan untuk seluruh masyarakat Kota Parepare ini langsung nih Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare ya memberikan tentunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Ada Bapak Hamzah juga selaku fungsional pengelolaan pajak yang memberikan banyak sekali pengetahuan lah Pak ya di hari ini. Luar biasa sekali pembahasan kita, dan tentunya memang pajak ini memang selalu mengedepankan kemudahan masyarakat juga Pak ya. Jadi menghilangkan stigma masyarakat bahwa pajak itu berbelit-belit, susah, padahal ternyata tidak. Itu memang stigma masyarakat harus dihilangkan ya. Karena saya sendiri tentunya selaku wajib pajak ya, alhamdulillah sekali atau bersyukur sekali dengan adanya program-program tersebut. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang memang sudah diberikan sanksi nih Pak. Ada beberapa contoh teman-teman juga di sekitaran saya Pak ya yang menerima sanksi. Jadi nanti Wida mau tanya nih kepada teman-teman juga bahwa ternyata harus lapor sekarang deh. Iya, mumpung ada beberapa program-program dari pajak seperti PSA Merdeka 78 ini. Terima kasih Pak tentunya atas Boleh kami ya. menyampaikan tagline kita? Boleh dong, silakan Pak. Ya, bareng-bareng ya. Iya. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju. Luar biasa sekali. Apresiasi kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Parepare Helmi Afrul, dengan Bapak Hamzah juga selaku fungsional pengelolaan pajak. Sukses terus Pak. Amin, Sehat amin, selalu. amin, amin. Semoga diberikan umur panjang. Amin, Kita amin, amin. bisa ngobrol bersama lagi, Siap, bisa siap. dijabarkan lagi, kita Oke. bisa memberikan pengetahuan lagi kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Tentunya sekali lagi selamat datang di Kota Cinta Habibie Ainun Pak untuk Pak Helmi Afrul. Semoga bisa mengemban amanah dengan Amin, baik amin, ke depannya. Sukses terus bersama Pajak KPP Pratama Parepare. Saya tutup perjumpaan kita di hari ini ingin berkomitmen kepada seluruh masyarakat Kota Parepare Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi saya sebagai Kepala Kantor Pajak Pratama Parepare mengucapkan terima kasih atas kontribusi baik pelaporan maupun pembayaran pajak selama ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semuanya, Indonesia menjadi maju. Terima kasih. Terima kasih tentunya. Saya ikut berkomitmen menutup tentunya talkshow kita di hari ini. Untuk sahabat peduli yang mendengarkan, untuk para pendengar yang mendengarkan kita saat ini, mohon maaf juga yang kita ucapkan apabila
mungkin tidak berkenan di hati para pendengar semuanya. Saya tentunya menutup perjumpaan kita di hari ini, mewakili narasumber kita di saat ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.